saja akhirnya saya yang menyerah dan akhirnya saya join di dalamnya. Nah, setelah saya join di dalamnya, yang namanya CU, yang namanya guru itu tidak akan menjalankan sesuatu kalau dia tidak mengerti. Nah, begitu saya dikasih tahu, di dalam hati saya mengatakan ini nggak benar karena menonton dapat duit, menonton dapat duit. Nah, karena seiring waktu berjalan, di awal itu dikasih tahu kalau di sini kamu akan mengubah hiburan menjadi penghasilan. Dari sinilah makanya saya itu mencoba. Ternyata percobaan saya itu, saya asal mencoba sesuatu itu jalanin apa aja harus dengan keseriusan. Makanya pernah dengar saya pernah jalanin asuransi prudensial. Alhamdulillah 6 bulan saya capai peringkat yang memang sangat menggembirakan. Nah, saya diajak 8 bulan saya dapat mobil HRV baru putih. Nah, kemudian dengan latar belakang saya jadi guru, mungkin berapalah gajinya? Kalau dibilang gaji 3 juta, 4 juta itu udah luar biasa ya kalau bagi seorang guru. Tapi tahu nggak, kalau dengan di swasta gaji 3 juta, 4 juta itu artinya kita, tenaga kita, energi kita itu sama dengan preset. Artinya kau akan terima uang 3 juta, kau akan terima uang 4 juta, energi kau juga harus kau bayar dengan uang sebegitu. Nah, sebenarnya saya adalah salah satu orang yang ditempatkan di perguruan SMP Negeri 1 Tebing Tinggi. PNS saya di Tebing Tinggi dan saya buang PNS saya. Nah, jadi makanya kalau saya dengar orang mau masuk pegawai negeri nyogok, saya akan tepuk jidat saya. Kenapa? Karena saya yang membuang PNS saya. Karena dulu kita waktu di sekolah Naguru ikut negeri Medan itu kan ditempatkan. Nah, waktu itu saya kebetulan ngambil D3, 3 tahun aja jurusan bahasa Inggris, penempatannya ke daerah asal, yaitu kota kelahiran Tebing Tinggi. Nah, pada waktu itu saya dikasih tantangan sama Profesor almarhum J. Naibaho. Beliau mengatakan, Andi, pilihan kamu dua. Kamu mau ngambil jadi guru di SMP atau kamu akan melanjut ke S1. Mungkin kalau kamu melanjut ke S1, mungkin karir kamu tuh akan lebih bagus. Jadi saya memikirkan dalam tempo 2x24, saya putuskan saya nggak ambil yang namanya PNS. Nah, ternyata dengan kita tidak ambil PNS itu berarti kita harus punya satu peluang. Peluangnya harus lebih bagus dari guru SMP itu gitu. Nah, saya berjuang lagi, saya harus kuliah lagi, saya harus keluar uang lagi. Singkat cerita tamatlah S1. Setelah tamat S1, artinya saya harus melamar lagi. Nah, pada waktu itu melamar, saya harus mengeluarkan uang sekitar 90 juta. Artinya, kamu mau lulus, tapi harus bayar dengan 90 juta, itu lokasinya di Kabanjari. Karena otak saya ini otak mata duitan tingkat dewa, saya berpikir 90 juta pada waktu itu 13 tahun yang lalu, kalau saya putarkan ini udah jadi uang berapa ratus. Nah, jadi saya simpulkan, saya tidak akan menjadi pegawai negeri sipil. Nah, jadi pada saat itu saya berjuang dan saya tidak ada pekerjaan. Tamat S1 saya tidak ada pekerjaan. Nah, pekerjaan saya itu seperti yang dibilang Eda ini tadi itu betul. Setelah saya wisuda S1, kan itu saya ngetuk-ngetuk pintu rumah orang. Jadi sepanjang Ayahanda Jalan Ceret, sebelah kanan itu adalah alat-alat dapur, sebelah kiri adalah alat kantor. Jadi di sepanjang jalan itu rumah orang satu persatu, ibu yang mau diajar, ibu ada yang nanya mau diajar, ibu ada yang nanya mau diajar. Akhirnya dari satu barisan rumah itu ada satu orang dari rumah saya untuk mengajar anaknya. Nah, ditanya uang lesnya berapa? Saya bilang suka hati. Kenapa saya bilang suka hati? Karena kalau saya bilang saya nggak akan diterimanya untuk ngajar. Nah, singkat cerita, rumah yang saya ketuk-ketuk itu tadi, siapa yang menyangka 27 tahun ke depan, rumah yang saya ketuk itu tadi lebarnya 11,5, panjangnya 49 meter, rumah itu saya beli. Nah, rumah itu ada 2 rumah, 3 rumah, 3 rumah saya ratas habis, dan disitulah saya membangun rumah idaman saya, yaitu rumah tipe 2x1, 2 lantai, 1 kolam renang. Nah, artinya mungkin saya bukan mengecilkan yang namanya PNS. Artinya kalau pada saat saya berjuang menjadi PNS, mungkin saya nggak bisa mendapatkan rumah impian
Jadi dengan cita-cita yang sangat luar biasa, karena saya itu mengawali kehidupan saya untuk membangun rumah tangga itu, saya mengawali itu sangat-sangat amat pahit, sangat susah. Ternyata kalau kita jadi orang susah itu sedih ya, ternyata orang-orang akan melirik kita itu dengan sebelah mata gitu. Nah, karena dari cerita inilah saya itu berkeinginan saya itu dendam dengan kemiskinan. Artinya setiap ada peluang, saya akan lakukan. Nah, singkat cerita, semua yang saya impikan itu udah berhasil. Saya impikan mobil mewah, udah berhasil. Di Jalan Ceret, sepanjang Jalan Ceret itu, di rumah saya lah parkir yang namanya Rubicon Wrangler 1.050.000.000, itulah mobil impian suami saya. Nah, itu udah sempat terbeli. Kemudian rumah impian saya sudah berhasil. Cita-cita pergi ke Arab Saudi 9 sekeluarga itu juga udah dikabulkan. Nah, artinya jalan-jalan ke Asia itu juga udah berhasil. Semua sudah berhasil saya dapatin. Nah, tapi lahirnya si COVID-19 ini melumpuhkan segala bisnis saya. Artinya bimbel saya itu jong. Yang tadi bimbel saya sebulan itu bisa menghasilkan antara 150 juta sampai 180 juta itu jong. 8 pegawai saya itu dirumahkan, tidak ada pekerjaan. Karena sekolah tidak buka, artinya bimbel itu tidak bisa dibuka. Nah, artinya yang 150 juta sampai 180 juta sebulan aja nggak ada. Muridnya bahkan 1 orang pun nggak ada, khususnya jadi yang namanya sarang tikus, sampai sekarang tidak dibuka. Nah, kemudian bisnis saya yang selanjutnya, saya punya kos-kosan. Kosannya itu mahasiswa dari UNSU. Nah, itu ada 4 lantai, lantai kedua sampai lantai keempat itu 1 lantai 4 kamar, berarti 3 lantai 12 kamar. Lahirnya si COVID-19, mahasiswanya nggak ada, berarti nggak ada hasil dari kos-kosan. Nah, kemudian di rumah saya di lantai 3 itu ada taman. Taman itu adalah di situ tanam-tanaman yang saya belanjanya dari Bangkok dan dari Filipina. COVID-19 ini banyak ibu-ibu yang senang dengan tanaman. Tapi ibu-ibu senang tanaman itu kalau bisa tanamannya murah, meriah, kalau bisa gratis. Cantik. Sementara tanaman saya mahal. Jadi artinya kita nggak bisa jalan. Nah, di rumah kebetulan suami saya itu pencinta kucing Maine Coon. Kucing Maine Coon itu dari Amerika, ada 24 ekor, jadi sering diadopsi. Kalau dibilang jual beli, nggak enak ya kita jual beli kucing. Nah, ada 24 ekor, nah kucing Maine Coon itu ada sertifikatnya. Jadi dia umur 2 bulan, 3 bulan, itu harga yang paling murah itu 7 juta. Berarti dia ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Nah, akhirnya si COVID-19 ini jong, jadi bisnis saya jong semua. Tanaman jong, kos-kosan jong, bimbel juga jong. Nah, yang dahsyatnya saya punya apartemen di Wing Kuala Namu. Kalau kita mau ke bandara, sebelah kanan itu ada Wing Kuala Namu ya. Di lantai ke-7 itu ada apartemen saya. Kalau mau nginap sana, saya kasih diskon yang sangat spesial. Tapi lahirnya COVID-19, 24 hotel besar di Kota Medan ditutup karena lockdown. Jadi yang setiap bulan saya dapatkan dari apartemen ini jong. Jadi benar-benar jong. Jadi saya stres, suami saya stres. Artinya nggak mungkin ya saya nggak punya duit kalau saya berani nyekolahkan anak 2 di Berlin gitu ya. Nah, bayarnya pakai euro itu living cost-nya. Kalau uang kuliah memang gratis. Tapi kalau yang namanya living cost harus bayar. Jadi otomatis saya udah sedia uang untuk anak-anak. Tapi kebayang nggak kalau seandainya sekarang saya tidak ada pemasukan, suami nggak ada pemasukan, yang namanya uang disediakan segunung pasti akan terkuras habis. Nah, inilah yang saya akan beritahukan. Inilah bisnis yang sudah mengobati saya selama 10 bulan lahirnya si COVID-19. Nah, lahirnya si COVID-19 ini saya katakan ini benar-benar udah terbukti. Nah, karena memang aku nggak bisa dibuka, per hari ini yang saya katakan waktu saya jadi guru yang gaji sebulan itu 3 juta, 3,5 juta, saya udah happy setengah mati. Tapi di sini di Pintu ini bukan per bulan, per hari hanya cuma kerjanya menonton, saya dibayar 16 juta. Per hari ya, bukan per minggu, bukan per bulan, 16 juta. Nah, karena benar-benar sudah terbukti, artinya kalau di sini saya udah pernah sukses sendiri, saya pernah kaya sendiri, saya pernah berhasil sendiri, itu hal biasa. Nah, bagaimana kalau kita bisa bantu orang lain, bisa sukses, bisa kaya, bisa berhasil, ini baru luar biasa. Makanya saya sampai datang kemari.
sebenarnya kalau sekarang Bapak dan Ibu semua ini tidak mau join, tidak ada ngaruh ke peringkat saya. Karena saya ini udah diamond, jadi nggak ada lagi ngaruh dari bawah. Nah, tapi apa yang saya lakukan? Karena kita di sini, grup kita ini banyak para pendeta, banyak kiai, ada profesor, ada kanit sabara, ada kasat reskrim. Dahsyatnya di tim kita ini ada pemulung sampah. Pemulung sampah sehari 2 juta, kebayang nggak? Pemulung sampah. Jadi pemulung sampah kita ada 2 orang. Kemudian ada itu Gojek yang ngantar-ngantar paketan ke rumah. Nah, kalau ada Gojek antar paketan ke rumah, dari rumah saya itu kalau ke pintu gerbang itu jauh. Kalau jalan ngos-ngosan. Jadi kalau tukang paket datang kan dia jerit gitu, paket! Dia. Nah, saya terpaksa gini, aduh, anak saya ini suka kali, anak-anak remaja suka kali pesan-pesanan. Nah, begitu saya keluar, saya udah langsung pegang HP. Saya nanya gini, Dek, kau udah ikut Pitu? Apa itu Bu? Pitu gitu. Udah, Bapak di nomor kau. Malam saya pasti cek. Nah, sampai hari ini hanya dengan orang ngantar gitu, supir Gojek, orang udah silver. Silver pada waktu itu per hari udah 200.000 loh, coba bayangkan. Nah, jadi makanya saya bilang kepada bapak-bapak dan ibu, kalau yang sekarang ini kita akan katakan, nah, di dalam kehidupan kita itu ada 4 kuadran. Ini yang harus kita akui dulu ya. Nah, ini kuadran yang pertama adalah ini kita bilang employee. Employee itu artinya adalah yang kita katakan pekerja. Tidak punya uang dan tidak punya waktu. Kasihan ya kalau kita di sini. Tidak punya uang, tidak punya waktu. Kenapa? Karena kita pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore harus bekerja. 9 ya? Oke, jangan kaku aja. Pagi, siang, sore, kita harus bekerja. Nah, dan akhirnya kita di pertengahan dan di akhir ujung bulan, kita itu nanti akan mendapatkan yang namanya gaji. Setuju ya? Nah, setelah kita dapat gaji, kadang-kadang belum pada waktunya, masih tanggal 25, kita itu udah apa? Udah kempes uang, pinjam sana sini. Inilah kuadran employee. Ini kata siapa? Kata Robert Kiyosaki. Ya, ini ilmu ekonomi yang terkenal di dunia. Dan kemudian yang kedua, kita akan bilang ini adalah kuadran kedua itu adalah self-employee. Self-employee itu artinya dia perusahaan sendiri, Eda. Contoh misalnya dokter, penyanyi, konsultan, acara. Ini adalah self-employee. Ini adalah self-employee. Nah, di self-employee ini jauh lebih enak daripada pekerja. Kenapa? Karena yang ngatur kita sendiri, kemudian yang bekerja kita sendiri, tidak ada bosnya kita, pekerjanya kita. Jadi contoh artis, uangnya banyak, benar ya. Seniman, uangnya banyak. Penyanyi, uangnya banyak. Kemudian konsultan, uangnya banyak. Dokter, uangnya banyak. Tapi kita katakan di sini nggak nyaman. Kenapa? Kalau posisi di sini, Anda sehat, Anda bisa bekerja. Kalau Anda sakit, maka income Anda ikut sakit. Nah, maaf, kalau Anda meninggal, income Anda ikut meninggal. Benar ya? Bagaimana kalau Anda tidak hidup dan Anda tidak mati? Artinya sekarat. Maaf, kanker, stroke, jantung, ginjal, asam urat, saraf kejepit, darah tinggi, darah rendah. Itu yang kita katakan gula, itu rate pertama di Indonesia. Nah, orang kalau udah seperti itu nggak bisa cari makan. Orang kalau udah seperti itu, stroke, nggak bisa lagi cari makan. Dia butuh obat, dia butuh makan, tapi nggak punya uang untuk bekerja. Nah, inilah yang kita lihat banyak para artis yang kena kanker otak. Contohnya almarhum Olga, contohnya Jenny, kita katakan Dufresne. Nah, ini berhutang sangat begitu banyak. Akhirnya innalillahi. Nah, kemudian kuadran yang berikutnya, ini adalah yang disebut dengan B. B ini adalah pebisnis. Pebisnis inilah sekarang yang memang benar-benar yang didapatkan setiap orang. Cuman pebisnisnya di sini yang kita katakan, ada pebisnis konvensional, ada pebisnis yang namanya modern. Kalau pebisnis konvensional, kita akan katakan di luar sana. Kalau Anda mau jadi pebisnis, berarti Anda butuh modal yang besar. Kalau Anda nggak punya modal besar, berarti Anda nggak punya untung besar. Nah, pebisnis itu dia punya uang banyak, tapi sayangnya dia nggak punya waktu. Contoh, seorang pebisnis grosir besar. Nah, dia banyak langganan, banyak datang. Maaf, mau buang air kecil aja dia susah, karena nggak ada yang jaga lacinya. Pelanggan-pelanggan banyak datang. Nah, inilah yang disebut dengan pebisnis. Punya banyak uang, tapi tidak punya banyak waktu. Nah, yang terakhir, ini adalah I. Ini yang kita bilang investor. Nah, investor ini adalah impian setiap orang. Ini impian setiap manusia. Tapi investor ini yang kita katakan, dia itu nggak perlu
kerja, uangnya udah datang sendiri. Contohnya kalau punya franchise pizza, Indomaret, Alfamidi, kemudian kita bilang Kentucky, kita akan lihat ada nggak bosnya di situ? Nggak ada kan? Pekerja-pekerjanya semua pakaiannya sama, rasa gorengannya semua sama, rasa kopinya semua sama. Bosnya tidak ada di sana. Bosnya boleh tidur-tiduran sama istrinya, nggak bangun-bangun. Itulah kalau investor. Tapi kita bayangkan, investor ini modalnya lebih ngeri daripada ini. Nah, nasibnya lebih menguntungkan, tapi orang yang mau membuka yang namanya pizza, kalau nggak punya uang modal 3-5 miliar, dia nggak bisa buka. Benar nggak? Nah, inilah yang lebih luar biasa. Kalau begitu, kita ketuk hati kita akan berada posisi di mana? Nah, kita posisi yang mana? 1, 2, 3, 4 ini kita posisi yang di mana? Nah, kalau kita berada di sini, berarti kita berada di posisi nyaman. Nah, kalau kita sudah berada di posisi nyaman, berarti ini tidak ada yang namanya pertumbuhan. Nah, kalau tidak ada pertumbuhan, sama dengan kita nanam tanaman, dia nggak tumbuh. Berarti kalau tidak tumbuh, berarti dia mati. Benar ya? Nah, posisi nyaman ini berarti menyatakan tidak ada pertumbuhan. Kalau tidak ada pertumbuhan, berarti dia mati. Makanya, saran saya, kita harus berpindah ke zona yang tidak nyaman. Kita harus berpindah ke zona yang tidak nyaman. Berpindah ke zona yang tidak nyaman ini, pasti kita akan katakan, di sini ada disebut yang namanya pertumbuhan. Ya, ini ada pertumbuhan. Nah, kalau kita dari yang nyaman, biasanya kerja di kantor pagi siang sore, kita mau bergeser nih ke zona yang tidak nyaman. Semua baru, caranya baru, istilahnya baru, strategi baru, pekerjaan baru. Aduh, benar-benar tidak nyaman. Tapi kira-kira ada pertumbuhan nggak? Pasti ada. Jadi makanya saya katakan, setiap kita di zona nyaman, itu tidak ada nyaman. Dan tidak ada kenyamanan di masa pertumbuhan. Tapi hasilnya memang dahsyat luar biasa. Kenapa dahsyat luar biasa? Karena ini yang akan saya sampaikan. Bisnis kita ini adalah yang disebut dengan nama bisnis mega data. Nah, ini adalah yang disebut dengan bisnis aplikasi mega data. Jadi kenapa kita main di aplikasi mega data? Karena zaman sudah berubah. Artinya, kalau kita katakan zaman sudah berubah, Presiden Republik Indonesia sekarang mengatakan, kalau Anda memang mau berpindah dari kuadran ini, Anda tidak mau menjadi yang namanya pekerja, tidak punya duit, tidak punya waktu, Anda mau berpindah ke namanya bisnis, tapi butuh uang banyak, aku tidak punya uang, macam mana? Mainlah di bisnis aplikasi mega data. Nah, di bisnis aplikasi mega data kenapa? Karena kata Bapak Presiden Republik Indonesia, di masa COVID-19 dan walaupun nanti sudah lewat masa COVID-19, Anda harus berpindah ke aplikasi. Kalau Anda tidak akan berpindah ke aplikasi, berarti bisnis Anda diambang kehancuran. Setiap pengusaha yang tidak akan pindah ke aplikasi pasti akan menghadapi masa kehancuran. Contoh, kalau dulu misalnya, ya izin deh, namanya siapa deh? Wahyu. Kamu dulu kalau tulis surat, kamu perginya kemana? Kantor pos ya, bener ya. Sampainya berapa hari? 2 hari. 2 atau 3 hari, tergantung kepada perangkonya, bener nggak? Iya. Tapi karena dunia sudah berubah, kamu setuju nggak? Sekarang nggak usah ke kantor pos, pakai email aja hitungannya per detik, bener nggak? Bener ya. Tadi ini namanya siapa? Andre kerjanya apa? Sama. Saya nggak tahu Pak Manurung kerja apa. Kerja CU. Bangsawan. Karyawan CU. Bangsawan karyawan kan? Wira swasta. Oke, Andre atau Andrew? Andre mau berapa lama jadi bangsawan? Mau Secepatnya lah. Mau seterusnya? Secepatnya. Kalau seterusnya berarti kita stop ngomongnya di sini. Nah, sekarang ucapan adalah doa. Jadi kalau memang benar-benar memang sudah memutuskan dirinya mau jadi bangsawan seterusnya, jadi Ibu Ani nggak usah capek-capek jelasin namanya kan, kamu tersiksa, Ibu Ani juga tersiksa gitu ya. Andre, ucapan adalah doa. Mau berapa lama jadi bangsawan, Andre? Kami ini siap-siap mengaminkan loh. Mau berapa lama jadi bangsawan? Udah berapa lama jadi bangsawan? Belum pernah.
3 tahun. 3 tahun. Maaf ya Andre ya. Anggap aja udah kenal lama. 3 tahun udah dapat apa Andre jadi bangsawan ini? Belum ada. Dapat mobil udah? Belum. Dapat sepeda motor? Belum. Dapat mobil? Belum. Dapat pacar? Belum. Andre, kamu saya bilang kalau kamu bisa mengubah cara kerja kamu, kalau kamu setiap pagi kan harus kerja, pagi, siang, sore. Kalau kamu di situ, saya garansi kita ke notaris, oke? Dalam tempo setahun kamu bisa beli Pajero Sport. Ketawa. Kalau seandainya nggak bisa, saya yang bayar. Mau? Kapan kita mau ke notaris? Mau lah. Mau lah. Hah? Mau lah bilang lah. Terserah. Semangat. Mau ini kayaknya nggak semangat ini. Iya. Aku aja di netizen yang kemarin nggak berapa jelas saja semangat mengikutinya bayar loh, ini nggak bayar kata ibu. Apa enggak jantungan ini dengarnya. Soalnya saya di netizen aja bayar terus terang 110.000 satu poin. Udah saya ikuti nggak ada apa-apanya. Ibu ini cerita berapa tadi Bu? Satu hari sekarang 16 juta. 16 juta. Apa nggak deg-degan dengarnya nih? Mana coba caranya? Iya, mau dengar nggak Anda caranya? Oh, ini siapa? Oh, ini mau ya. Oke, yang pasti ini bukan cerita dongeng, ini cerita kenyataan, ya. Apalagi saya lihat kalian ganteng-ganteng masih muda begini, ganteng masih muda, harus ininya kuotanya harus penuh dan dompetnya harus full. Nah, jadi kapan mau duit harus bisa, ya. Jadi kalau seandainya nggak mau ya nggak jadi masalah gitu. Jangan kalian tersiksa, saya tersiksa. Ada tuntutan ya? Ada tuntutan yang harus dibalas. Ada tuntutan chat yang harus dibalas. Ya, ada ya? Ada tuntutan yang harus dibalas. Oh istri, dicat dulu deh istrinya. Kan nggak enak ya kan? Ada komunikasi 3 arah kan nggak enak gitu. Kalau nahane horoyara ngiber ngatong enak tay. Pacar. Bilang dulu sama istrinya, bentar ya sayang, abang lagi menuju masa depan gitu. Nah, jadi biar istrinya nggak boleh balik chat gitu. Udah, nasabahnya bisa dibilang dulu ya gitu. Kira-kira lari nggak nasabahnya? Enggak. Jam berapa udah janji mau ketemu sama nasabahnya? Jam 2, oke. Bisa waktunya 30 menit. Oke, sepakat ya? Oke, kita letakkan HP sama-sama di meja. Oke, siap. Sambil makan ya, sambil makan ini biar kalian nggak stres kali. Nah, nggak baik kali lah terus kalian disediain makan, disediain ini, dikasih ilmu, dikasih kesempatan, ya kan? Panjang-panjangnya tangannya. Dek, siapa namanya Dek? Nama kamu siapa? Sidik. Udah menikah? Udah lama kerja di sini? Mau dikasih istri? Udah ikut itu? Udah ikut itu? Nggak ngerti. Nonton dapat duit? Udah siapa? Apa ini siapa? Orang sini juga? Udah berapa per hari? Belum mulai. Dapat berapa sehari? 300.000. Enggak, dari perak. Bilang 0,3 tuh. 300 perak nih. 0,3. Berarti nggak main nih? Nggak main YouTube-nya? Nggak ada videonya aja. Jelas? Cuma nengok video nggak main berarti? Beda. Kamu mau sehari 1 juta? Memang ada lagi apa yang gitu, ada lagi. Cuman kayaknya noko-noko. Nanti kita nomor HP. Kita nomor HP tahu ini. Kamu mau terusnya kerja di sini? Mau sehari 1 juta? Kerjanya cuma makan, tidur, ngopi, Nonton. dapat duit. Mau? Mau. Iya. Oke. Ya. Oke. Makasih ya. Makan cepat. Makan boleh. Silakan. Nah, sambil makan. Nah, sambil makan ya. Serius. Ini dulu lah nanti. Enggak, sambil makan. Serius. Enggak.
nanti dingin. jadi terhalang. Jadi terhalang ceritanya. Nggak apa-apa, sambil saya